Assalamualaikum sahabat hikmah. Bila mendengar kata talas, tentunya sahabat sudah tidak asing lagi, bukan? Mulai dari talas Padang, talas Bogor, talas Belitung, dan jenis talas lainnya. Talas memiliki segudang manfaat, seperti mengurangi resiko penyakit diabetes, mengontrol tekanan gula darah, dan cocok dikonsumsi bagi orang yang sedang diet. Selain itu, talas juga biasa diolah menjadi beraneka ragam makanan bercita rasa lezat, seperti sayur lompong. Lompong sendiri adalah istilah yang biasa digunakan untuk daun dan batang dari tanaman talas. Meski tidak sepopuler umbi lainnya seperti singkong, namun talas punya peran penting bagi hidup Mak Eni dan keluarga. Setiap harinya, Mak Eni mencari talas untuk diolah menjadi sayur lompong dan lotek dagangannya. Di kampung Cikamiri, Babakan Karangmulia, Garut. Berbekal tas karung dan pisau kecil, ia menyusuri gang sempit menuju kebun yang letaknya di seberang sungai. Dengan kondisi jalan yang tidak rata dan licin, Mak Eni harus hati-hati ketika menyeberang sungai. Sesampainya di kebun, emak memilah-milih mana pohon talas yang akan digali dan dipotong. Talus balong, talus sayur ngan mama, sa papaos gitunya, talus iya, talus Bogor. Jika sudah selesai, Mak Eni harus menyusuri sungai kembali. Dengan tas yang berat, tentu melewati sungai jadi lebih sulit karena beban yang bertambah. Bila salah melangkah, bisa tergelincir dan jatuh ke sungai. Mau tak mau, pulangnya pun membawa badan dan baju yang basah kuyup. Astagfirullah. Setibanya di rumah, emak mengganti pakaian yang basah akibat tergelincir di sungai. Membuat sayur lompong sendiri butuh waktu dan harus telaten dikerjakan. Dari menyiapkan bumbu dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, batang talas dikupas kulit terluarnya yang berwarna hijau. Biasanya emak menggunakan kresek agar getah tidak mengenai tangan. Lompong kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil termasuk bagian daunnya. Kemudian bersihkan dengan air dan rebus hingga layu. Sembari menunggu rebusan lompong, emak menyiapkan bahan untuk ditumbuk dan dihaluskan. Seperti kencur, cabai rawit, gula merah, kelapa, dan bahan-bahan lainnya. Bumbu pun dihaluskan keseluruhan. Lompong yang telah direbus kemudian ditiriskan dan dibilas bersih. Lompong yang sudah siap diolah kemudian dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi air. Lalu masukkan bumbu lompong ke dalam panci di atas kompor. Masukkan air lagi dan aduk-aduk hingga mendidih. Aduk sedikit dan tunggu hingga matang. Lompong yang sudah jadi lalu dimasukkan ke dalam plastik. Untuk membuat lotek sendiri, sayuran yang digunakan seperti pada umumnya, yang masing-masing sudah diiris dan dipotong dan juga direbus. Bumbunya tak jauh berbeda dengan lompong, hanya tidak menggunakan bawang merah dan tambahan kacang tanah yang sudah digoreng. Sayuran yang sudah direbus kemudian dicampur ke bumbu kuah kacang yang sudah halus mengental. Lotek kemudian dibungkus dengan plastik dan kertas nasi dan diikat dengan karet gelang. Selesai membuat sayur lompong dan lotek, Mak Eni menatanya di bakul yang biasa ia gunakan untuk berjualan. Rasa lelah seringkali Mak Eni abaikan demi menjajakan dagangannya. Doa ia panjatkan, jarak pun tak ia risaukan. Keuntungan yang didapat dari jualannya pun tidaklah besar. Sebungkus lompong dan lotek hanya dihargai 5.000 per bungkusnya. Jika kelelahan, Mak beristirahat dan duduk di bahu jalan sembari menunggu pembeli. Gusti nyunkeun dikiatkeun abdi mun bade angkat usaha teh kitu. Sesekali jika ada yang meminta dagangannya karena belum makan, Mak secara sukarela berbagi tanpa pamrih. Ia yakin rezeki sudah diatur dan tidak akan tertukar. Harta memang seperti daun hijau yang manis, maka beruntunglah orang yang bersedia membagikan sebagian hartanya. Layaknya kisah menantu sekaligus sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib,
yang menyedekahkan 6 dirhamnya kepada pengemis. Padahal uang itu akan digunakan untuk membeli makanan bagi anak dan istrinya. Pernah tidak kita membayangkan satu pagi bangun di surga, ketika membuka pintu kamar rumah kita, tetangga kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang indah sekali dari Abu Ya'la bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hasunat salatuhu wa kathura 'iyaluhu wa qalla maluhu wa lam yaghtab minal muslimin kana ma'i fil jannah kahatain." Jika seseorang bagus dalam salatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya, dan dia tidak ghibah kepada umat Islam, maka akan bersamaku di surga seperti 2 jari ini. Subhanallah, betapa luar biasanya kehidupan yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang menjaga kualitas salatnya sehingga selalu memiliki hotline, garis yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bersabar, memiliki tanggungan-tanggungan dari keluarganya atau bahkan kerabat-kerabatnya. Seperti seseorang yang harus menafkahi cucunya karena orang tua dari cucunya itu sudah meninggal dunia. Kekurangan dalam kehidupan ini, jika disikapi dengan benar, maka itu justru jadi jalan menuju surga. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi hidup ini sebagai ujian agar nanti kita mendapatkan yang terbaik di surga. Tidak ada yang lebih indah kecuali bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan jauh melewati gang sempit bukan hanya menguras tenaga. Keselamatan pun kadang menjadi taruhan. Tiba-tiba, anak-anak yang asik berlomba sepeda di jalanan menyenggol dagangan emak. Beruntung, emak tidak terluka. Ti dia terus ka ditu ke payun ke jalan. Ya panginten 5 kiloan mah. Lelah berjualan, Mak Eni pulang disambut sang suami, Abah Unan. Iya, Abah adalah suami Mak Eni sejak menikah 55 tahun lalu. Abah Unan mengidap penyakit infeksi saluran kencing, sehingga ia tidak dapat beraktivitas kembali. Berperan ganda menjadi tulang punggung sekaligus istri. Sesekali perasaan sedih itu ia rasakan. Nyeri, Neng. Ma ayeuna Neng nanggung segala rupi sok ku emak. Ku emak Neng segala rupi. Dengan penyakit komplikasi yang ia derita, seperti jantung, lambung, serta asam urat, tentu sangat menghambat aktivitas sehari-harinya selama 20 tahun terakhir. Karena keterbatasan biaya, bermacam obat tradisional pun mereka konsumsi, seperti rebusan daun sereh merah dan daun lampuyung. Ujian hidup datang yang silih berganti, tak seketika membuat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala surut. Ayeuna harapan Bapa teh lamun henteu saling pikanyaah atawa saling bimbingan rating saha deui itu Bapa sekolot. Sebelum tinggal berdua, Mak Eni hidup bersama anak keenamnya, yaitu Mabrur yang meninggal dunia beberapa bulan lalu, serta kedua cucunya, Raisya dan Kiki. Namun, sejak kepergian sang ayah, kedua cucunya ikut bersama ibunya. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, Mak Eni masih menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk diberikan kepada mereka. Ti alit Neng 2 anak oge ayeuna tos masantren kaburna ti emak teh nu istri. Sebulan sekali biasanya Mak izin pada Abah untuk menjenguk Kiki, salah satu cucu kesayangannya. Dibantu tetangga, Mak berangkat menuju rumah Kiki menggunakan sepeda motor. Bertemu dengan cucu tercinta bisa menjadi obat rindu yang dirasa. Kiki sendiri adalah seorang tunawicara sejak lahir. Meski Kiki tidak seperti anak pada umumnya, tak mengurangi kasih sayang Mak Eni kepada Kiki. Rindu bercengkrama dan bertanya kabar menjadi momen haru tersendiri. Cucu yang dulu biasa tinggal sejak bayi bersamanya, sekarang sudah tumbuh besar menjadi pemuda dewasa. Nabi SAW bersabda, "Minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham bi talabil ma'isyah." Di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa digugurkan dengan amalan apapun kecuali karena kegalauan, kesusahan dalam mencari rezeki. Rupanya, sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat yang Allah janjikan dapat menghapus dosa-dosa kita, ternyata tidak menghapus semua dosa. Begitu juga puasa atau ibadah-ibadah lain. Artinya, ketika seseorang mencari rezeki,
dan menemui kendala-kendala dan rintangan dalam mencari rezeki. Tentu saja setiap orang hampir mengalami itu. Tapi kalau kita meniatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini adalah kabar gembira untuknya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.